bagian yang penting dari karya penebusan Kristus. Yang pertama yang saya ingin tekankan adalah inkarnasi. Jadi kalau kita bicara inkarnasi, berarti Allah di dalam kasih-Nya dan anugerah-Nya menggenapkan rencana keselamatan. Factum salutis, melalui anaknya Yesus Kristus, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi itu titik inkarnasi. Firman menjadi manusia. Firman ada di antara manusia. Firman melayani sampai Sang Firman, anak Allah, dalam keadaannya sebagai manusia, mati di atas kayu salib. Yang sebentar lagi kita akan sama-sama mengingat yang disebut dengan Jumat Agung. Jadi titik kedua yang saya ingin tekankan bagian ini adalah kematian. Kematian Yesus adalah kematian yang direncanakan untuk menebus umat manusia yang sudah mati karena dosa. Segala dosa kita ditimpahkan kepadanya. Yang dimaksud dengan kita itu siapa? Umat pilihannya. Jadi segala dosa umat pilihannya ditimpahkan kepadanya, lalu dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Dan dia mulai dari Getsemani sudah mengalami neraka sampai di Golgota. Mengapa di Getsemani? Itu sebabnya dia berdoa dan berkata kepada Bapa, jikalau mungkin cawan ini lalu dari hadapanku. Cawan murka Allah. Mengapa ada cawan murka Allah? Karena memang kita seharusnya binasa karena dosa-dosa kita. Dan kita diberikan satu anugerah untuk kita bisa ada di dalam persekutuan dengan Kristus. Semua dosa kita, dahulu, sekarang, dan akan datang, segalanya itu ditimpakan kepada Kristus. Dan di Taman Getsemani itulah Tuhan berkata dan berdoa kepada Bapa, jikalau mungkin cawan ini lalu dari hadapanku. Sampai 3 kali dia berdoa. Dan pada saat itu ada ketakutan yang sangat luar biasa, sehingga keringatnya, titik-titik peluhnya itu seperti darah. Stres, tekanan yang berat. Mengapa? Dia dijadikan berdosa. Artinya sama, yaitu adanya keterpisahan. Yang nanti puncaknya kita tahu di dalam penyalipannya. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Keterpisahan. Jadi ada satu kegentaran karena dia dijadikan berdosa, menerima murka Allah. Nah ini tidak bisa dilukiskan oleh siapapun karena kita berdosa karena keinginan kita. Dan kita menerima hukuman mati karena keinginan kita. Sudah menjadi konsekuensi logis. Tetapi Kristus yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Ini sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Bagaimana mungkin Sang Firman yang kudus menjadi berdosa, yang adil harus menanggung keadilan Tuhan Allah. Itulah Taman Getsemani. Dan Tuhan berkata di doanya, kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku. Suatu sikap kerelaan dan ketaatan kepada Bapaknya yang mengutusnya. Sehingga Yesus Kristus rela mati dan dia menerima kehendak Bapa. Ini suatu pembelajaran bagi setiap orang untuk betul-betul mau belajar teladan Kristus. Kerelaan mentaati Tuhan walaupun sulit. Getsemani. Jadi ada satu lagu pujian yang mungkin membuat saya getar, ya, karena lagu ini membuat kita merenung kembali tapak tilas penderitaan Kristus. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Yesus, pimpin ke Kalvari. Ini adalah jalan menuju salib. Dimulai dari Getsemani. Getsemani itu bukan bisa disamakan dengan Taman Eden. Tidak juga bisa disamakan dengan Taman Firdaus. Taman Eden, Adam dicobai, Adam dengan sengaja melawan Tuhan. Taman Getsemani, Tuhan, anak manusia, rela mati dan taat. Di Taman Firdaus, kita akan menikmati sukacita surgawi. 3 taman. Tapi kalau kita bisa lihat, kalau di Taman Eden, di Taman Getsemani, ada kontrasnya. Tetapi yang lebih kontras nanti adalah di kota Allah, di Yerusalem yang baru.